Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Aulia Safitri dari kelas Paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembiasaan nilai disiplin melalui kegiatan keagamaan di sekolah. Oke, sekarang masuk ke bab 1, pendahuluan, latar belakang. Jadi, pendidikan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, baik di ranah pribadi, sosial, maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pendidikan karakter berfokus pada penanaman nilai-nilai yang meliputi 9 nilai fundamental, yaitu tanggung jawab, penghormatan, keadilan, keberanian, rasa kebangsaan, disiplin diri, kepedulian, dan ketekunan. Nah, di antara nilai-nilai tersebut, disiplin sangatlah vital bagi setiap siswa, karena dengan memiliki disiplin, siswa dapat mengembangkan keterampilan dalam belajar yang baik, serta membentuk karakter yang positif. Masuk ke pembahasan. Yang A itu ada pendidikan karakter disiplin. Pendidikan adalah proses untuk membentuk karakter siswa melalui belajar dan proses pembelajaran. Hal ini melibatkan perubahan sikap, peningkatan pengetahuan dan pengalaman hidup, sehingga siswa dapat berpikir dan berperilaku dengan lebih baik. Pendidikan yang diberikan dapat membentuk kepribadian dan karakter siswa agar menjadi lebih baik dan membuat hidup mereka lebih berarti. Tujuan pendidikan karakter dan etika bagi siswa adalah untuk membentuk mereka menjadi yang lebih baik, bermoral, dan memiliki harga diri. Dengan mengajarkan karakter dan etika yang positif, siswa dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, memahami nilai-nilai penting, dan berani membatasi diri dalam situasi yang negatif. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan membantu siswa menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi keluarga, komunitas, dan negara. Meningkatkan kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan baik dan sesama. Oleh karena itu, pembentuk karakter peserta didik harus ditanamkan dan dibiasakan sejak peserta didik masih di sekolah dasar, dengan berbagai tahapan yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kepribadian peserta didik. Karakter yang terbentuk dalam diri peserta didik dilakukan secara konsisten dan memerlukan kesabaran oleh para guru yang didorong dengan keselarasan antara pendidikan yang terbentuk pada diri peserta didik saat di luar sekolah maupun pendidikan di dalam sekolah. Kemudian adapun karakter yang dibangun pada diri peserta didik di sekolah antara lain. Yang pertama itu adanya nilai karakter yang memiliki hubungan dengan Allah, yaitu sikap religius dan takwa. Contohnya tuh kayak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat dan khusyuk, menjaga amanah dan kejujuran karena takut kepada Allah. Yang kedua itu sikap disiplin juga memiliki keterkaitan dengan nilai karakter pada diri peserta didik. Kegiatan ini membaca juz 30 sebelum pembelajaran dapat melatih peserta didik dalam disiplin waktu dan manajemen kegiatannya dengan hal yang lebih positif, yaitu membaca Al-Quran. Yang ketiga itu ada keterkaitan nilai karakter peserta didik dengan sesama manusia di lingkungannya, yaitu sikap santun. Adapun penjelasan dalam Al-Quran bahwa sebagai umat muslim sudah sepatutnya kita berperilaku santun serta menghormati orang yang lebih tua. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan kita untuk memiliki sikap disiplin serta menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika membaca Al-Quran dan memahami maknanya, tentunya terdapat penjelasan mengapa kita harus menjaga adab dan bersikap santun. Saat peserta didik sudah mengetahui makna ayatnya, lebih baik jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salah satu surat dalam Al-Quran yang mengandung nilai-nilai pendidikan kedisiplinan adalah surat Al-Asr. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat singkat, namun memuat pesan-pesan penting bagi umat muslim. Dalam surat Al-Asr ayat 1-3 ini yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini menjelaskan pengajaran tentang kedisiplinan dalam beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Adapun tujuan dari pembinaan karakter disiplin ialah agar menghindari peserta didik perbuatan yang melanggar tata tertib. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya, atau di dunia maupun di akhirat. Lalu selanjutnya ada pembiasaan kegiatan pembelajaran siswa. Jadi program pembiasaan keagamaan di MTS NU Tirto Pekalongan ini dilakukan secara sistematis dalam membentuk karakter religius siswa melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pembiasaan ini keagamaan yang terstruktur mampu membentuk karakter religius siswa secara bertahap. Sebelum program ini diterapkan, madrasah terlebih dahulu melakukan berbagai persiapan seperti penyusunan jadwal pembiasaan, penunjukan guru pembimbing untuk setiap kegiatan, serta pembentukan sistem piket kelas yang membantu dalam kelancaran program pembiasaan ini. Kemudian adapun pembiasaan dalam ibadah diterapkan melalui saat duha dan sholat zuhur berjamaah, tadarus Al-Quran dan hataman Al-Quran serta tilawatil Al-Quran. Pelaksanaan sholat berjamaah ini dilakukan dengan tata tertib dan penuh kesungguhan dengan pengawasan guru untuk memastikan partisipasi penuh. Pembiasaan ini membentuk kedisiplinan dan kesadaran beribadah. Lanjut, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan pendidik karakter melalui kegiatan keagamaan. Yang A itu ada faktor pendukung, adalah merupakan faktor yang mendukung kelangsungan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan sebagai berikut. Yang pertama itu dalam mengimplementasikan pendidikan karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan, diantaranya kekompakan dan bekerja sama antara bapak dan ibu guru. Yang kedua itu untuk menunjang dalam mengimplementasikan pendidikan karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan, pihak madrasah melengkapi baik sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan apapun. Yang ketiga itu banyak dukungan masyarakat, dan sehingga sampai saat ini para masyarakat semakin mempercayakan anak-anaknya untuk belajar bersama di sini. Lanjut yang B, faktor penghambat. Dalam proses kegiatan yang terdapat di MI Hasyim Asy'ari tentu terdapat beberapa kendala, diantaranya 1. Airnya sering mati karena air dari sumber ketika musim hujan, sumber longsor, saluran air pun mati. Yang kedua, peserta didik yang sulit dikondisikan saat melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, kayak berbicara atau bercanda dengan teman saat kegiatan berlangsung, tidak mau ikut sholat berjamaah atau kegiatan ibadah lainnya. Nah, yang ketiga ini kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya dampingan terhadap sang anak. Peserta didik yang belum istiqomah dalam menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang ada diajarkan di sekolah. Implementasi nilai disiplin melalui kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah dasar ini dilakukan melalui ibadah sholat duha, ibadah sholat zuhur berjamaah yang terjadwal, mengaji, mengisi lembar kegiatan keagamaan siswa, menghafalkan surat-surat pendek, dan berdoa. Faktornya ini ada faktor pendukung implementasi nilai disiplin siswa melalui kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah dasar didukung oleh adanya sarana prasarana dan kerjasama orang tua. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa disiplin merupakan kesadaran diri yang muncul dari batin masing-masing untuk mengikuti dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Pembiasaan nilai disiplin pada siswa melalui kegiatan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah dasar dilakukan dengan melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah. Kegiatan keagamaan ini tersebut melibatkan kedisiplinan dalam menjalankan sholat duha, sholat zuhur secara berjamaah, mengikuti pengajian, mengisi lembar kegiatan keagamaan, menyetorkan hafalan surat-surat pendek, dan berdoa sebelum serta setelah proses belajar. Faktor-faktor ini yang mendukung kegiatan ini adalah adanya sarana prasarana, kerjasama dengan orang tua, dan suasana di sekolah. Jadi, pembiasaan ini disiplin melalui kegiatan agama adalah metode praktis yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan pembentukan karakter disiplin sejak dini.